Setan yang menggoda orang sholat. Menggoda orang sholat. Itu tugas pertama. Tugas keduanya, setan ini memecah belah pengurus masjid. DKM masjid. Hati-hati jadi DKM ya. Peluang ke surganya juga banyak, tapi peluang digoda setannya tidak mudah. Baik, tahan. Satu, setan khinzib ini menggoda orang sholat. Bagaimana caranya? Kata Nabi di Abu Daud, perhatikan caranya. Kalau Anda sudah bertakbir, angkat tangan, bisa dengan dua cara, sejajar dengan bahu, menurut Al-Bukhari, atau sejajar dengan daun telinga, menurut An-Nasai. Nah, kalau belum mengangkat, itu biasa perasaan Anda akan tenang, fokus. Tapi kalau Anda sudah mengangkat dan mengatakan Allahu Akbar, saat itulah kata Nabi, setan ini mulai beraksi. Fayaqulu, dia akan membisikkan pada benak Anda, udhkur kadza, udhkur kadza. Ingat ini, ingat itu. Maka mulailah Anda mengingat bahkan apa yang tidak ingin Anda ingat. Silahkan kalau tidak percaya nanti sholat duhur, Anda takbir. Sebelum sholat, Anda biasa, saya mau fokus, saya mau khusyuk. Tapi Anda tidak bisa menghindari yang ini. Begitu Anda bertakbir, Allahu Akbar, awalnya bagus. Ayo khusyuk. Terus dibelokin, seperti yang Ustaz tadi sampaikan. Ingat ya, saat kamu sholat ada yang membisikkan, membuat kamu lupa. Itu setan. Habis itu datang dia, miss call, WhatsApp belum dijawab, status belum diupdate, ya ini ketinggalan, itu belum dicatat, ini macam-macam. Itu setan. Sampai ujung hadisnya dibaca, sampai ujungnya. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai orang sholat akan ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada yang begitu? Ada. Saya punya keyakinan setiap orang sholat pasti punya pengalaman yang seperti ini. Mulai bertakbir, muncul ingatan. Tuh, kan saut-sautan. Iya, ngobrol macam-macam. Iya, saya dulu begitu, Jeng. Iya, saya juga. Nah, belum selesai. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya? Ini poinnya. Ya. Ada dua caranya. Satu, menyiapkan kekhusyuan sebelum sholat. Menyiapkan kekhusyuan, sifat khusyuk sebelum sholat dilakukan. Sifat khusyuk itu disiapkan dengan dua cara. Pertama, ada di Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Al-Baqarah 45 sampai 46. Baik, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, minta tolong kepada Allah dengan sabar, lalu tunaikan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan salat tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang menyiapkan dirinya, merasa akan berjumpa dengan Allah. Walaupun dia tak mampu melihatnya, dia menyiapkan penampilan yang terbaik. Jadi orang khusyuk itu kelihatan, bajunya pasti akan disiapkan dengan baik. Makanya ketika dia akan sholat, ada panggilan dari masjid, dia segera menyiapkan pakaiannya. Quran surah ke-7 ayat 31. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan datang dari masjid, siapkan pakaian terbaikmu. Anda dipanggil ke istana, bertemu presiden, ganti pakaian sampai yang paling bagus. Sampai yang paling bagus. Kenapa ketika Anda dipanggil oleh, mohon maaf ya, pencipta presiden, pemberi segala kebutuhan, ya, penyembuh saat sakit, pengampun segala dosa. Penampilan Anda biasa-biasa saja. Cek. Anda bertemu dengan presiden, mandi dulu, rapi-rapi dulu, pakai jas, pakai macam-macam. Anda bertemu dengan Allah, menghadap Allah. Kenapa tidak persiapkan diri? Minimal sempurnakan wudhu. Makanya orang khusyuk kelihatan wudhunya sempurna. Turun Quran surah ke-5 ayat ke-6. Paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, seterusnya ayat. Hei orang-orang beriman, kalau ingin salatnya sempurna, hei orang-orang beriman, kalau ingin salatnya sempurna, maka sempurnakan wudunya. Dia berikan penampilan terbaik, kemudian dia pakai pakaian yang terbaik, yang paling indah adalah wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa dia kenakan semua itu? Ini, kalau pengen khusyuk yang pertama kata Allah, rasakan mungkin itu panggilan terakhir dalam kehidupan. Mungkin salat itu menjadi salat terakhir yang mengantarkan kita pada kematian. Raji'un, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah adzan itu panggilan? Siapa yang panggil? Allah lewat muadzin. Allah lewat muadzin. Anda dipanggil oleh Allah, sandi dipanggil Allah. Apa artinya? Sudah, Anda paham semua. Kita dipanggil Allah 5 kali dalam sehari, peringatan. Mungkin itu jadi panggilan terakhir dalam kehidupan kita. Cari pakaian terbaik.
Makanya orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah dalam kebaikan, merasa akan wafat saat mungkin dalam keadaan salatnya, minimal terdorong kehusyuannya. Kalau ada godaan di situ, godaan was-was macam-macam, sulit kemudian memfokuskan diri kita, maka fa imma yanzaghannaka nazghun minasyaitani fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Awas, jika Anda kemudian mendapatkan bisikan-bisikan setan sebelum memulai solat, bahkan sebelum memulai solat, maka segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan yang singkat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh berta'awudz. Boleh berta'awudz. Ya, hal-hal yang simpel tidak perlu dicontohkan lagi. Makanya yang simpel-simpel Nabi enggak contohkan langsung karena sudah terbiasa. Ayatnya jelas, paham semuanya. Anda boleh kalau ada bisikan yang kuat berlindung kepada Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Paham? Itu cara yang pertama. Cara kedua tersebut di Quran surah ke-29 ayat 45. Antum pertengahannya hafal, cuman awalnya tidak dihafalkan. Yang pertengahannya bunyinya begini. Saya baru baca sepotong, antum pasti bisa teruskan. Innas salata tanha. Tuh. Anil fahsya'i wal munkar. Sekarang sebutkan awalnya. Nah, itu masalahnya. Lihat sini. Awal ayatnya berbunyi, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Cara menerjemahkannya, baca dengan ilmu lughahnya, ilmu bahasanya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Sebelum Anda tunaikan salat, baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu ketentuan-ketentuan salat yang tertuang dalam Alkitab. Al-Qur'an dijelaskan oleh Nabi. Jadi kalau sebelum salat, kalau ingin khusyuk, pahami dulu bacaannya. Pahami dulu gerakannya, karena utslu itu artinya bukan sekedar baca. Di mushaf diterjemahkan bacalah. Kalau cuma bacalah, ikra juga bacalah. Ikra bacalah, utslu bacalah. Apa bedanya ikra dengan utslu? Kalau ikra dari qiraah, sekedar baca, tanpa menuntut pemahaman. Orangnya disebut dengan qori. Karena itu pembaca Quran sering disebut qori. Qori, belum tentu yang baca itu paham isinya. Tapi kalau tilawah, utslu dari tilawah punya 3 arti. Baca, pahami, amalkan, itulah tilawah. Baca, pahami, amalkan. Karena itu orang tua kita dari dulu mendorong kita untuk paham Quran. Setiap ada acara kegiatan bahkan formal, yang baca Quran disebut qori. Di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan. Penerjemah ini mendorong kita untuk paham isi yang dibaca. Siapa yang menerjemahkan tadi? Tuh, Sari Tilawah. Orang kita tuh. Ya mungkin pertama kali yang menerjemahkan namanya Bu Sari. Makanya disebut Sari Tilawah. Kalau Adi mungkin Adi Tilawah. Kalau Edi Tilawah. Sebetulnya nggak pakai sari Bu ya, tilawah saja. Sebetulnya tilawah. Cuman pertama kali yang menerjemahkan namanya Bu Sari. Karena itu disebut Sari Tilawah. Baik. Kalau Angga namanya Angga. Kalau Joko namanya Joko. Baik, nah itulah dia. Kalau Adi Tilawah. Orang kita tuh luar biasa. Pokoknya yang orang Arab nggak tahu, orang kita tahu lah. Ya. Orang Arab taunya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Orang kita doa apa namanya? Tuh, sapu jagat. Main ke Mekah, tanya kan, Atta arif sapu jagat? Oh, sapu jagat. Oh. Orang kita luar biasa, doa sapu jagat, doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya, ada semua. Balik lagi sini. Sampai mana kita? Baik, pahami isinya. Nah, kalau sudah paham, teruskan ayatnya. Wa aqimis shalah, baru tunaikan salat. Di salat yang dipahami bacaannya itu yang mendalamkan kehusuan pada jiwa kita. Seharusnya begini cara salat itu. Begitu Anda bacakan, maaf ya, takbir nih. Allahu Akbar. Begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, karena paham, fikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Di saat fikiran menerjemahkan, fikiran kita tidak liar. Hati meresapi. Allah Maha Besar. Saya tetapkan, ya Allah Engkau Maha Besar. Ya Allah ampuni saya. Kenapa saya katakan dalam salat Allah Engkau Maha Besar, tapi saya dalam hidup seringkali merasa besar. Sombong pada orang lain, merasa yang paling hebat dibanding orang lain, merasa yang paling tangguh dibanding yang lain, merasa yang paling banyak ilmunya, merasa yang paling banyak sikapnya, merasa yang paling dalam kehidupan. Sementara saya katakan dalam sholat 5 kali sehari, ya Allah paling minimal saya katakan Allah Engkau yang Maha Besar. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kalau itu melahirkan dosa, maka mohon jauhkan saya dari dosa yang saya perbuat seperti Engkau jauhkan timur dengan barat. Itulah yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu baru mengucapkan Allahu Akbar karena paham maksudnya, diterjemahkan dengan pikiran, diresapi dengan hati, beliau kemudian baru takbir sudah bergetar tangannya. Keluar air matanya. Ditanya, "Ya Amirul Mukminin lima hakadha?" Amirul Mukminin kenapa seperti ini? Kata beliau, "Saya khawatir saya mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, tapi saya pernah merasa besar dalam kehidupan." Tuh. Berapa kali Anda bersujud meresapi bacaan sujud?
Berapa kali duduk di antara dua sujud ketika Anda mengatakan, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Ampuni artinya merasa ada dosa. Dosa apa yang Anda pikirkan pada saat itu? Pernah nggak merasakan dosa yang diperbuat? Barangkali sebelum sholat, kata-kata kasar kepada istri tindakan tidak baik pada suami, ibunda Anda menangis karena kata-kata Anda, karena tindakan Anda. Kemudian Anda dengan senang hati menunaikan sholat seakan-akan nggak punya dosa. Allahu Akbar. Pernahkah Anda ketika bersujud merasakan dosa mata Anda ditundukkan? Dosa lisan Anda, dosa tangan Anda? Berapa kali berbuat maksiat? Pernah nggak terbayang saat Anda diwafatkan pada saat itu membawa maksiat dan belum pernah Anda istighfari pada saat itu? Seharusnya begitu. Bingung saya. Kadang-kadang ada orang yang sholat membawa maksiat dalam dirinya. Handphonenya penuh dengan maksiat, gambar-gambar yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik, dan dia bangga membawa itu dalam sakunya saat sholat. Dan pada saat itu bangga dengan mengatakan, ya Allah berikan saya rizki. Ya Allah rahmati saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni rahmati. Berikan rizki. Bangga. Membawa maksiat dalam sakunya. Memohon kebaikan kepada Allah. Di mana bisa dikabulkan doa Anda? Berapa kali tanpa sadar kita melakukan yang demikian. Jadi ketika Anda ingin menaklukkan setan khinzib ini. Berusahalah untuk memahami setiap yang Anda baca dalam sholat. Jadi begitu sujud, enak bu. Begitu ruku, nyaman kita bacakan. Jujurlah pada diri Anda. Sampai dengan sekarang, berapa kali kita sholat ribuan kali ruku dan sujud tanpa paham apa yang kita baca. Mau sampai kapan seperti itu? Maka bikin target ke depan. Sepekan ke depan saya belajar. Berdiri dulu saya paham. Takbir, iftitah, al-fatihah saya pahami selama sepekan. Pekan berikutnya saya pahami ruku sampai yang tidak. Pekan berikutnya saya pahami sujud. Demi Allah saya katakan, ketika Anda memahami seluruhnya, maka akan terjadi perubahan dalam salat Anda. Tidak percaya silahkan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Lakukan itu. Ada perubahan. Yakin. Catat. Maksimalkan dalam kehidupan. Paham?